Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini sahabatnya kita akan coba mereaksi statement dari Ustadz Abdul Somad yang sedang diundang oleh Bapak Haji Roma Irama di dalam sebuah podcastnya. Yang mana di dalam podcast tersebut Bapak Haji Roma Irama ini bertanya tentang hukum musik kepada Ustadz Abdul Somad. Namun ironisnya sahabat ya, sangat disayangkan Ustadz Abdul Somad ini menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Roma Irama ini bukan dengan nas dalil maupun itu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustadz Abdul Somad ini malah berdalil dengan logikanya sendiri. Bahkan Ustadz Abdul Somad ini mengatakan jika musik tersebut apabila liriknya itu bagus maka hukumnya akan menjadi halal. Masya Allah sahabat ya. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini membolak-balikan tentang hukum musik ini. Dan ujung-ujungnya sahabat ya, Ustadz Abdul Somad ini menyalahkan orang-orang yang banyaknya hijrah sekarang ini, yaitu dari grup-grup aliran musik yang mereka hijrah ke manhaj salaf. Yang rata-rata artis-artis pemusik yang hijrah ke manhaj salaf, mereka meninggalkan alat-alat musik itu sendiri. Dan Ustadz Abdul Somad ini menyayangkan bahwa tidak perlu katanya meninggalkan musik tersebut, cukup mereka ganti saja dengan musik yang lebih religius. Masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Dan coba kita simak saja bagaimana statement dari Ustadz Abdul Somad ini yang diundang oleh Bapak Haji Roma Irama di dalam podcastnya. Ada fenomena saya lihat sekarang banyak. Artis kalau dia sudah hijrah, dia meninggalkan musik. Padahal mestinya khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau ketika sebelum Islamnya dia panglima perang, setelah dia Islam, dia tetap panglima perang juga. Seperti Khalid bin Walid. Ya. Jadi mestinya ketika sebelum hijrah dia pemusik, setelah hijrah dia mesti bermusik juga. Cuman musiknya itu yang berubah. Betul. Pada dakwah. Jadi bukan meninggalkan. Banyak sekarang orang bisnismen ketika sudah hijrah bawaannya mau mati besok. Terus dunia ini diisi siapa? Jadi ini perlu. Jadi Bang Haji, itu pertanyaan saya. Tadi apa yang memotivasi Bang Haji dan kenapa Bang Haji bisa selamat, kenapa karya-karyanya itu dakwah? Karena kalau ditemukan formula itu, kita bisa menyelamatkan seniman-seniman muda ini. Sehingga mereka berkarya, beban ceramah ini bisa berbagi dengan musik religi. Jelas sahabatnya, Ustadz Abdul Somad ini berdalil dengan logikanya, bukan dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah jelas sahabat ya, hukum musik itu kesepakatan 4 imam mazhab bahwa musik tersebut haram. Yang membolehkan hukum musik tersebut sahabat ya, yang saya ketahui itu cuman Imam Ibnu Hazm. Yang mana Imam Ibnu Hazm ini lahir di abad-abad mutaakhirin ini. Jadi apabila kita ingin mengambil ilmu ya ambil saja pendapat dari 4 imam mazhab. Yang mana mereka lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran tentunya. Dan untuk yang lebih jelasnya lagi sahabat ya tentang masalah hukum musik ini, coba kita simak penjelasan dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Apa benar hukum musik ini benar-benar haram atau memang ada dalil yang mengalihkan keharaman tersebut hingga menjadi halal? Seperti logikanya yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Apabila liriknya itu bagus maka akan berubah menjadi halal. Semoga bermanfaat. Hukum asal musik itu haram berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah.
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan katang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta, yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram nggak bisa dan nggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu nggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh nggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Iya, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk, kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya itu bukan wewenang kita. Jadi sudah jelas sahabat ya apa yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Haidar tadi tentang keharaman musik. Musik itu hukumnya haram. Jadi tidak perlu sahabat ya kita bolak-balik sampai hukum musik itu berubah menjadi halal. Ya meskipun sahabat ya kita memang belum sepenuhnya meninggalkan musik tersebut. Namun lebih baik lagi sahabat ya apabila kita tidak mengajak orang lain untuk mendengarkan musik tersebut. Ditakutkan itu menjadi dosa jariah untuk kita. Semoga video saya ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.